Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jangan pakai masker ya. Copot deh Pak. Malu ada punya ngomong pakai masker apa deh pakai masker. Jadi karena dari tahun 2019 Bapak Ibu, barang ini jadi barang wajib. Di kantong ada, di dashboard mobil ada, di motor ada, sampai-sampai ya kalau merokok itu Pak, ada merokok ada? Ada yang merokok? Tidak, kalau lagi di masjid. Ya, kalau ketinggalan rokok, galak muter balik itu karena separuh napasnya hilang kalau udah merokok. Sekarang kalau aku pergi kemana-mana, kalau udah bawa barang ini rasa yang tiga. Makanya sering Pak, kalau aku lupa bawa masker ini, balik dulu. Kalau udah balik, lah perjalanan jauh, beli dulu. Karena memang sudah jadi kebiasaan. Kurang lebih 2 tahun barang ini menemani mulut dan rakyatku. Cuma ganti-ganti, bukan yang ini Bapak Ibu. Akhirnya Ibu kira, oh ya, luar biasa Ustaz ini. Yang maskernya udah 2 tahun tidak berhenti, dah ini baru ganti tadi lah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba adik-adik, ini kan banyak yang muda-muda. Sengaja kita ngaji setiap malam Selasa hari Senin ini, banyak yang muda-muda. Sebenarnya ini suatu kesempatan yang bagus, yang luar biasa untuk adik-adik calon generasi penerus kami yang ada di depan ini. Ya, kalau adik-adiknya lah lempem 5L. Tahu 5L? Lemah, letih, lesu, letoy, lunglai. Ya, lemah, letih, lesu, letoy, lunglai. Kalau sudah 5L yang datang di majelis yang mulia ini, maka Bapak Ibu yang kami muliakan, apa nanti yang bisa kita harapkan dengan generasi muda kita ini? Maka adik-adik, halo, hai, kalau ada yang mengucapkan salam, jawablah salam. Jawab salamnya juga dengan semangat. Coba kita cek sound. Kalau om nak nyanyi, cek sound dulu. Kalau nak ceramah juga cek sound dulu. Apa kabar? Bukan macam itu. Kalau anak-anak santri, anak-anak pencari ilmu, anak-anak yang sedang belajar, ketika ditanya apa kabar, bukan baik. Apa jawabannya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Itu cara anak-anak muda menunjukkan bahwasanya remaja-remaja yang ada di Masjid Raya ini adalah remaja yang sehat jasmani, sehat rohani. Kita ulang satu lagi. Apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah. Kita doakan mudah-mudahan anak-anak kita yang semangat ini akan terus membara semangat 45-nya, akan terus membara semangat mencari ilmunya, akan terus membara semangat untuk beribadah, sehingga anak-anak yang ada di depan kami saat ini akan senantiasa menjadi anak-anak yang soleh dan solih. Amin ya rabbal alamin. Innal hamdalillah, syukran lillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu illa Allah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana.
Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ridallah fi ridha walidain, suhtullah wa suhtil walidain. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Yang kami hormati, kami muliakan Ketua Masjid Raya beserta seluruh kepengurusannya yang namanya tidak bisa kami absen, dan juga adik-adik yang kami sayangi, yang insya Allah kedatangan adik-adik sekalian ke tempat ini menjadi salah satu tempat ternyaman bagi kalian. Jangan nyari tempat ternyaman di depan ini. Apa namanya ini? HP, gadget, handphone, apalagi nyebutnya, macam-macam sebutannya. Sebab kenapa banyak anak-anak kita sekarang tempat ternyaman mereka, dunia ternyaman mereka namanya dunia maya. Bukan dunia maya, dunia maya. Di mana tempat dunia maya adik-adik? Ada namanya Facebook. Ada Facebook? Ada namanya Instagram, ada namanya WhatsApp, ada namanya Telegram, dan gram-gram yang lainnya. Ya, lengkap. Adik-adik, itu dunia yang kalian temui, tapi dunia yang semu namanya baik sudah dunia maya. Bapak-bapak punya dah dunia maya, bapak-bapak? Ada Facebook juga dah, Pak? Harus ada. Bikin, Pak. Supaya kenapa? Biar tahu apa status yang dibuat oleh anak bapak-bapak dan ibu-ibu. Dia punya WhatsApp, bapak ibu kudu punya WhatsApp juga. Biar tahu anak bapak ibu sedang bikin status apa. Cek, karena kadang anak-anak kita tidak cerita dengan kita, tidak ngobrol dengan kita, tapi mereka membuat status keluhan di hati mereka lewat Facebook, lewat Instastory, lewat WhatsApp-nya. Kenapa? Karena di sanalah dunia mereka. Maka banyak kadang-kadang orang tua tidak tahu perkembangan anaknya, malah yang lebih tahu adalah orang lain. Sebab kenapa? Orang lain membaca setiap status anak kita, orang lain selalu membaca setiap story anak kita. Maka begitu pun kita sebagai orang tua, jangan ketinggalan. Tidak usah kita harus betul-betul memahami dan mendalami, tapi cukup tahu, oh ternyata anakku sedang buat status, hari ini aku diputuskan oleh pacarku. Harus tahu, Pak. Kalau dulu anak-anak sering cerita dengan orang tua, kalau dulu anak-anak sambil ngurut-nguruti emak, sambil ngurut-nguruti bapak, sambil ngurut-nguruti kakek sama nenek sama atunya, mereka sambil bercerita. Kalau sekarang sudah sangat jarang. Adik-adik yang sekolah, setelah pulang sekolah, siapa yang mereka cari di rumah, Pak? Apa yang dicari di rumah oleh anak-anak kita, Bu? Ada tak yang cari ibu? Ada tak yang cari bapak? Adik, bapak dan ibu nomor kesekian, tapi yang mereka cari pada saat pulang sekolah ini. Ya, Dek. Yang dicari apa setiap pulang sekolah? HP. Waktu buka HP bukan belajar, walaupun katanya masih sekolah daring. Bukan buka materi pelajaran, walaupun katanya sekolah masih online, tapi yang mereka buat jadi online namanya game online. Main apa tadi? ML. Ya, ML. ML. Mana anak-anak ML? Angkat tangan. Oh, ini sering perang, Bu, antara anak-anak ML dengan anak-anak ML. Ibu-ibu udah tahu apa itu ML, Bu? Ada kok kalian tahu? MM Bapak tahu dah? Tidak tahu. Kita harus ngerti, Pak. Oh, ternyata anakku saat ini sedang gandrung dengan MM. Namanya game Free Fire. Dikit-dikit top up. Saya pernah ketemu adik-adik, tapi insya Allah bukan adik-adik dari Masjid Raya. Tidak tahu itu adik-adik, mungkin bukan anak remaja masjid. Dalam obrolannya
Yang mereka obrolkan, berapa kau top up tadi? 30.000. Woi kecil, gua 30.000. Aku barusan pinjam emak aku duit 100.000 untuk belajar online, untuk beli kuota. Tak tahunya bukan beli kuota, Pak. Untuk top. Ada rakyat begitu. Kata, alhamdulillah. Kenapa? Bukan anak-anak yang ada di masjid raya ini. Sebab kalau kita orang tua tidak tahu dengan perkembangan mereka, kita akan ditinggalkan oleh mereka. Kita akan dibutakan oleh dunia anak-anak kita ini. Maka Bapak Ibu yang kami muliakan, harus kita perhatikan juga anak-anak kita yang belajar daring atau icak-icak daring. Berapa orang tua yang datang dengan kami, termasuk masih rekan kami sendiri, dia menghadap dengan kami langsung cerita, "Je, tolong dikit, ayo hitung apa yuk, anak ayo kabani kalau dia sudah di rumah tak pernah lepas dengan HP-nya." Ya, kalau sudah di rumah tidak bisa lepas dengan HP. Bojiku udah apa-apa kalau belajar, bukan belajar. Apa yang mereka buat kalau sudah di rumah? Main game online. Ya, sampai kadang aku panggil, dak dengar. Ya, sampai emaknya pernah emosi dengan anaknya karena dak dengar dipanggil, Pak, Bu. Ya, ketika emaknya emosi, diambil HP-nya, diambil disimpan. Dikira anaknya udah bakalan apa-apa ketika HP-nya diambil. Ternyata ketika HP-nya diambil, barang-barang yang ada di depan emaknya dibanting sampai emaknya yang ketakutan sendiri. Ini Pak, kenapa? Karena anak-anak ketika sudah kecanduan dengan yang namanya gadget, mereka sudah betul-betul rusak otak mereka dengan gadget. Maka yakinlah nanti sikap, adab dan akhlaknya pun akan melok juga jadi rusak. Dipanggil wong tua pura-pura tidak dengar. Betul? Adik-adik, yang mana kalau main HP lagi musuhnya FF, ya, lagi FL, lagi mabar. Apa mabar? Iya, apa itu? Bapak Ibu udah ngerti juga. Lagi mabar, kamu panggil, tidak bakalan dengar anak-anak kita ini, Pak. Ya, tidak bakalan mereka akan menyaut ketika kita panggil. Kenapa? Karena mereka sedang busuk mabar. Main, Pak, main bareng dengan kawan-kawannya. Cerita dari Ayu ini tadi, pada saat diambil HP-nya, dibanting semua barang yang ada di sana, dan tangan sang anak langsung tremor. Tahu tremor, adik-adik? Ini ada yang tremor, coba jika di tangannya. Ya, tremor itu Bapak Ibu, tangannya ini kalau tidak megang HP, nah macam ini terus tangannya. Kukira itu cuma ada yang diviral-viralkan di Instagram dan di TikTok ya. Tok apa namanya? Yang diviral-viralkan, ternyata bukan. Ya, memang ketika anak tersebut didatangkan dengan saya kepada orang tuanya, pada saat saya lihat dia duduk di sebelah saya, HP-nya saya minta coba sianu terpegang udah ya HP Pak. Diletakkan HP-nya. Saat HP-nya diletakkan, tangannya tremor, Pak. Bergerak terus. Bertanya untuk sianu, mak mana kalau tangan kau ini lama tidak megang HP? Pacak, Pak. Cuma macam inilah tanganku. Tremor. Makanya Bapak Ibu yang kami muliakan, perhatikanlah anak-anak kita ini. Jangan sampai dikarenakan barang ini, karena bentuk sayang kita dengan anak, malu anak kita HP-nya udah bagus, malu anak kita HP-nya udah up to date, tapi kita tak malu ketika anak-anak kita rusak dikarenakan handphone ini. Kenapa? Karena banyak anak-anak sekarang sudah merubah salamnya gara-gara HP, Pak. Apa salam sekarang dari adik-adik? Saya ketika dengar anak-anak bukan lagi assalamualaikum, Pak. Tahu apa salamnya, Pak? Salam dari Binjai. Nah itu, tahu Pak? Ya, anak-anak kita bukan lagi assalamualaikum. Ya, apa salamnya tadi? Nah itu Pak. Tahu dari mana coba? Salam dari Binjai itu. Kalau bukan dari barang ini, yang lebih parah lagi, mereka menonton yang seharusnya cukup jadi tontonan, tapi dijadikan tuntunan oleh mereka. Ya, niru-niru salam dari Binjai. Ya, apa yang ada di video salam dari Binjai itu, adik-adik? Nah itu coba, ini pohon pisang.
sehingga banyaklah batang-batang pisang kalau Bapak Ibu Jimo yang sudah mulai rubuh, yang sudah jatuh kalau mungkin korban anak-anak yang dari salam dari Binjai ini. Ya, kenapa? Karena anak-anak kita ini belum bisa membatasi mana yang tuntunan, mana yang tonton. Makanya kita sebagai orang tua harus memberikan pemahaman, harus tahu bagaimana, apa dan seperti apa saja yang dicontoh, yang diucapkan, yang dilakukan oleh anak-anak muda kita ini. Tapi yakin kalau anak-anak kita sudah sedang di masjid, anak-anak kita dari maghrib sampai isya mereka sudah berada di rumah Allah, maka inilah benteng yang terbaik untuk membatasi mereka dari gadget, dari HP ini. Sampai isya bisa beliau. Sampai isya, ba'da isya mereka baru pulang. Apa lanjut ada taklim lagi? Habis. Ba'da isya ya. Nah, alhamdulillah. Berarti banyak perolehan anak-anak kita ditinggal di sini, Pak. Daripada kalau dia sudah di rumah, ya ada dah anak-anak yang di rumah, Pak, Bapak, Ibu, Umi, aku nak tilawah lagi. Jangan, Pak. Ya, nunggu di masjid inilah dengan ustaz-ustaz kita yang ada di masjid inilah anak-anak kita akan dikenalkan dengan Al-Quran. Mudah-mudahan anak-anak kita ini nanti akan banyak yang menjadi penghafal Al-Quran, akan banyak yang akan menjadi pembaca qiraah seperti Ustaz Dedi nantinya. Ya, mudah-mudahan adik-adik kami doakan betul kalianlah nanti yang akan menggantikan kami di sini. Kalianlah nanti yang akan menjadi penerus kami di sini. Bahkan kalianlah nanti yang akan menjadi generasi yang terbaik setelah kami kembali kepada Allah Subhanahu. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kenapa kok tema yang saya ambil hari ini adalah anak dan orang tua serta keluarga? Karena ternyata memang kalau harus memperbaiki negeri ini, tidak usah jauh-jauh, Pak. Memperbaiki kota ini tidak usah jauh-jauh. Ya. Kalau kita ingin memperbaiki yang besar, maka perbaikilah terlebih dahulu dari negara, dari negeri yang paling kecil. Di mana negara, di mana negeri yang paling kecil? Namanya negeri rumah tangga. Ya. Siapa di sana? Ada bapak, ada emak, ada anak. Sebab baru-baru ini heboh, Pak. Ya, seorang ibu yang ditelantarkan oleh anaknya dari seluruh jagat dunia maya mengecam sampai ada orang yang sanggup dan mau menjadikan ibu tersebut menjadi ibunya. Nonton tak beritanya, Pak? Ya, apa yang ditulis oleh anak-anak tersebut pada saat menelantarkan orang tuanya diletakkan di panti jompo. Ya, dalam tulisan yang ditandatangani oleh anaknya, mereka menuliskan bahwa emaknya ini sudah merepot. Kurang ajar tak kira-kira, Pak? Ya, sakit hati aku mendengarnya, Pak. Ya, ada kok anak yang sampai seperti itu. Coba adik-adik, berapa bulan kalian di kandungan emakmu? 9 bulan 10 hari. Ya, emakmu kemana-mana, ada tak kalian dititip dengan bapakmu? Ada tak? Hampir 8 bulan emakmu capek, bapak-bapak ini emak capek bawa anak kita ini di perut, ini aku titip dulu dengan bapak, ada tak? Kadek, kemana-mana dibawa oleh emakmu, ya, ndak tidur, Bu, Ibu, waktu ndak tidur susah dak, Bu? Kalau hamil sudah 8 bulan, sudah 9 bulan, saya melihat ada orang yang melakukan sosial eksperimen. Dia dengan kawan-kawannya ingin memperlihatkan bagaimana susahnya seorang wanita ketika sedang hamil, sudah 9 bulan mau berdiri. Ya, laki-laki badannya berotot, ya, bertato-tato, ya, ditempelkan semangkuk yang besar. Kalau lebih 4 kiloan semangkuk itu, Pak, ditaruh di perut lanang yang besar gerot ini tadi, Pak, diikat pakai lakban, ya, diikat pakai lakban, dikeliling, mohon maaf, sampai di depan dadonya dipasang juga buah apel yang besar, dikeliling ke.
ya, oleh kawannya direkam pada saat itu untuk menunjukkan dengan kita apakah mudah ketika sedang hamil 9 bulan untuk berdiri. Pada saat laki-laki yang besar geron ini tadi disuruh bertegak oleh kawan-kawannya, gulang-guling kanan kiri, dak pacak-pacak. Ya, ternyata adik-adik kalian di dalam perut ibumu sudah menyiksa sedemikiannya terhadap emakmu. Kalian dalam perut emakmu yang dimakan oleh emakmu bukan kepada emakmu, tapi langsung diberikan nutrisinya kepada kalian sebagai anak. Ada anak-anak yang di sini yang lahir tanpa emak, tanpa bapak, tiba-tiba langsung rusak macam ini. Ada. Coba angkat tangan. Atau yang langsung meletus dari batu, langsung kokoh keluar dari batu. Ada. Kenapa? Karena Allah sudah memberikan kepada kita manusia yang luar biasa, yang sanggup mempertaruhkan hidup dan nyawanya. Bahkan ada yang sanggup perutnya dibelah. Ya, ada emak-emak yang sanggup perutnya dibelah. Demi siapa? Demi adik-adik yang ada di sini, demi anak-anak yang ada di sini. Tapi aneh bin ajaib, kita melihat dengan mata kepala kita sendiri, ada anak yang mengatakan, emak kami ini merepotkan, sampai emaknya dititipkan di Partido. Ada tak yang di sini seperti itu, Pak? Ada tak kira-kira? Saya pernah punya murid. Murid saya itu bekerja sebagai pramugari. Pada saat itu saya diajak datang ke rumahnya, tapi waktu itu masih bujangan, Pak. Ya masih bujangan, kalau sekarang tidak berani lagi saya. Ya, saya diundang oleh orang tuanya karena dekat dan kenal dengan saya. Ketika diajak dengan orang tuanya datang ke sana karena ada acara. Saya datang ketika ada acara di sana dan anaknya tersebut cerita, Abi, karena di sekolah saya dipanggil Abi, Pak. Ya, Bi, aku waktu sedang KKN, ya, dia sedang KKN saat itu Bapak Ibu ditempatkan di daerah Jakarta. Di daerah Jakarta tersebut ada salah satu tempat, ya, tempat itu lumayan besar, tempat itu lumayan luas. Setelah anak kami, murid kami tersebut masuk ke tempat itu, ya ternyata dia baru sadar kalau tempat itu merupakan panti jompo. Oleh murid saya tersebut, ditanyalah salah seorang ibu yang saat itu sedang duduk dan matanya berkaca-kaca. Ditanya, Bu, ngapa kamu di sini? Aku nanti anak-anak kamu, nanti keluarga kamu. Apa kata sang ibu tersebut? Anakku ado. Ya, bahkan kalau bahasa kita, anakku lagi bingung kalau nanti yang bukan kau anaknya. Ya, kenapa? Tapi kata sang ibu tersebut, anak-anakku semuanya sibuk. Yang satu ini pergi ke luar negeri, yang satu ini ada rumah tak pernah dijauhi, yang satu ini pergi tiap hari dinas luar. Sehingga aku sebagai seorang ibu, karena anak-anakku sudah terlalu sibuk semuanya, mereka bersepakat untuk menitipkan aku ke panti jompo. Tapi pada saat saya di rumah murid saya tersebut, ya, saya dikenalkan oleh murid saya tersebut kepada neneknya yang usianya sudah 100 tahun lebih. Sudah tua, ya, tinggal tulang dibungkus dengan kulit, tidak banyak kemana-mana lagi, makan tinggal bubur. Ya, bercerita orang tuanya, Ustaz, ini kalau kami serumah ini dengan emak kami berebut, ya, berebut sampai kami pernah belago, Pak. Bayangkan, belago dengan adik-adiknya gara-gara berebut dan merawat emak kita. Ini, Pak, luar biasanya umum kita yang ada di daerah sini. Sanggup dia berebut, aku pokoknya emak ini harus mati, tinggal di tangan. Yang sikonya tidak, pokoknya rumah ini harus belok dengan aku. Dia harus aku yang rawat, biar dia tinggal di tangan. Itu, Pak. Ya, tapi ini yang membuat kita terkejut, Pak. Ada anak-anak yang sebegitu teganya membuang dan menyia-nyiakan
Di Quran saja Allah Subhanahu wa taala katakan kalau kita sudah berkata A, berak dengan tubuh kita. Ya, hati-hati adik-adik. Itu sudah tanda-tanda kedurhakaan seorang anak terhadap kedua orang tua. Apalagi lebih dari A, apalagi sampai membantah, apalagi sampai meninggikan suara kepada kedua orang tua. Saya ingat ketika ya Ustaz menyampaikan sambutan di rumah Bunda Tobasman. Saat itu ya beliau menyampaikan petata petiti bersama. Masih terngiang dengan saya. Satu yang tak bisa lepas dengan saya. Ilo ngaji betul dan ngaji betul. Badan hidup itu betul. Benar ya? Kenapa saya betul-betul ingat itu Pak? Karena ini petata petiti pesan orang Musulman. Baik-baiklah dengan kedua orang tuamu. Mereka masih hidup, baik-baiklah. Ya, berikanlah pengabdian yang terbaik kepada mereka. Ya, saya ingat pada saat Ustaz Abdul Somad datang ke sini, beliau pernah mengatakan dalam salah satu ceramahnya, Bapak Ibu, ya, kalau kamu ingin dimuliakan seperti raja-raja di muka bumi ini, maka muliakanlah kedua orang tuamu seperti raja-raja. Dahulu ada salah seorang sahabat Rasulullah. Ya, hidup di zaman Rasulullah. Namanya Al-Qamah. Sahabat Rasulullah hidup di zaman Rasulullah, namanya Al-Qamah. Al-Qamah ini dulu adalah anak yang luar biasa patuh dan taat dengan emaknya. Tapi disingkat cerita pada saat Al-Qamah yang ahli ibadah, Al-Qamah yang banyak duit, ya, dia pada saat akan sakaratul maut, pada saat akan meninggal, menemui kesulitan untuk menuju kematian. Sehingga para sahabat mendatangi untuk melihat keadaan Al-Qamah. Ketika dilihat oleh para sahabat, ternyata benar Al-Qamah sedang sekarat, tapi tidak bisa mati. Jadilah dari dulu Pak, ada orang yang sulit mati. Ya. Dan ternyata pada saat itu dilaporkanlah kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ini kawan kita Al-Qamah dalam keadaan naga, dalam keadaan sakaratul maut, tapi dia tak mati-mati juga ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Coba kau tanyakan dengan istrinya. Masih adakah salah satu dari orang tua Al-Qamah ini yang masih hidup? Ditanyalah kepada istri Al-Qamah, wahai fulan, apakah ada salah satu dari orang tua Al-Qamah yang masih hidup? Kata istri Al-Qamah, benar, ada ibunya yang tinggal di salah satu sudut di kota Madinah. Ada rumah gubuk kecil yang di sana ada emak-emak tua yang menunggunya, dan itulah ibunya Al-Qamah. Tak berpikir panjang dan lebar, didatangilah oleh para sahabat rumah ibu dari Al-Qamah tersebut. Ketika didatangi, assalamualaikum, kata para sahabat, ya, sampai ketemu ternyata keluarlah ada seorang emak-emak yang sudah tua renta. Ia dengan senyum yang tulus dia tersenyum kepada para sahabat sembari menjawab salam tersebut dan bertanya, ada urusan apa padamu? Kata para sahabat langsung bertanya, wahai ibu, benarkah ibu ini adalah emaknya Al-Qamah? Ya, apa jawab sang ibu? Al-Qamah setelah mendengar kata Al-Qamah, wajah yang ibu tadinya sangat lembut berubah menjadi wajah yang penuh dengan kebencian. Baru mendengar nama Al-Qamah. Setelah ditanya, nanti kalau bahasa kita, anakku yang namanya Al-Qamah, kata ibu ini tadi, lalamo pokoknya mati. Lalamo pokoknya mati. Bingung para sahabat, Bu, benarkah Al-Qamah sudah lama mati? Iya, Al-Qamah lalamo mati. Dan nanti anakku yang namanya Al-Qamah. Nah, kira-kira mana kalau kepala sampai ngomong macam itu, Pak. Baliklah para sahabat dengan Rasulullah, ya Rasulullah, kami nak melapor kalau bahasa kita. Lah kami temui maknya Al-Qamah, katanya dia dah mati anak yang namanya Al-Qamah. Wong yang bernama Al-Qamah lalamo mati, kata maknya. Rasul langsung memerintahkan para sahabat, kalau tak itu, perintahkan ibu itu datang kepadaku. Kalau dia yang tak datang kepadaku, kata Rasulullah, maka
Sampaikan Pak Ibu, Rasul memanggilmu. Kalau engkau tak mau mendatangi Rasulullah, maka Rasul pun yang akan datang ke tempat. Sang ibu mendengarkan Rasulullah yang akan menemuinya. Sang ibu mengatakan, mana mungkin Rasul akan aku izinkan datang ke tempatku yang seperti ini. Takkan boleh Rasul meninggalkan di tempat yang tak baik seperti ini. Biarkan aku, kata sang ibu, yang datang menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Datanglah sang ibu menemui Rasulullah. Ketika datang, sang ibu masih belum tahu apa sebenarnya yang akan ditanyakan pada Rasulullah. Jika sampai di hadapan Rasulullah, Rasul menanyakan, wahai ibu, benarkah ibu adalah emaknya dari Al-Qamah? Apa jawaban ibu di depan Rasulullah SAW? Jangan anakku yang bernama Al-Qamah. Masih tetap sang ibu mengatakan tidak ada anaknya yang bernama Al-Qamah. Ya. Ditanyakan oleh Rasulullah, benarkah anakmu yang sedang sekarang ini adalah Al-Qamah? Apa kata ibu? Tidak, anakku Al-Qamah, lala Omadi. Rasul pun memerintahkan para sahabat, wahai para sahabat, aku kasihan tengok Al-Qamah yang mati tidak tersiksa dalam keadaan azab seperti ini. Tolong cari kayu bakar yang banyak. Rasul memerintahkan para sahabat untuk nyari kayu bakar. Kaget rumah ini ya Rasulullah, untuk apa nyari kayu bakar? Ya, kata Rasulullah, aku kasihan dengan Al-Qamah ini. Ya, dia dah mati-mati daripada dia tersiksa dalam keadaan seperti ini. Lebih baik kami bakar Al-Qamah. Tapi emak mana yang akan tega? Emak mana yang hatinya tak tersenyum mendengarkan anaknya akan dibakar? Bu, pernah disakiti hati oleh anak? Pernah dikecewakan oleh anak? Bu? Pernah mulut anak ibu sampai membuat hati ibu terluka? Bu? Tapi pasti selalu ada maaf dari seorang ibu. Begitulah dengan emak Al-Qamah. Walaupun dia sakit begitu hatinya, tetapi ketika anaknya akan dibakar, Al-Qamah ini dia tetap tak ridho. Ya Rasulullah, jangan kau bakar. Ini adalah anakku. Ini adalah kesayangan. Rasul bertanya, kenapa tadi tidak tahu ngomong kalau ini anakmu? Dulu ya Rasulullah, Al-Qamah saat dia masih hujan, saat dia masih berjaga, saat dia masih bersamaku, dia adalah anak yang begitu kuat. Apapun keinginanku, ia berikan. Apapun keinginanku, ia wujudkan. Ia begitu nurut dengan aku. Tapi ya Rasulullah, setelah Al-Qamah ini berbini, ya, setelah Al-Qamah berbini, belum bisa dengar, belum saja. Setelah anakku ini berbini, kata sang ibu Al-Qamah tadi, dia pernah akan berjanji memberikanku sebuah baju. Utungku berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Ternyata baju itu tak juga sampai kepadaku. Tapi sang anak malah membelikan untuk istrinya, malah untukku tidak dibelikannya sampai. Sehingga terluka aku karena janji anakku. Sampai dia tidak mau lagi menemui aku dikarenakan istri. Nah, jadi Al-Qamah termasuk suami takut istri. Ya. Nah, berarti Bapak Ibu yang kami muliakan, ada salah satu penyebab Al-Qamah yang susah balik dengan Allah karena ia pernah menyakiti hati orang tuanya. Baru seperti itu saja sudah luar biasa balasan Allah. Belum di akhirat, di dunia pun sudah dinampakkan, sudah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka wajar kalau Rasul mengatakan ridallah fi ridha walidain, suqullah wa suqdir walidain. Ridhonya Allah tergantung pada ridho kedua orang tua, dan murkanya Allah tergantung pada murka kedua orang tua. Sehingga ketika anak tersebut sudah diakui oleh emaknya, sudah diridhoi oleh emaknya, maka meninggallah Al-Qamah. Tapi jangan perlu diartikel ada wong sulit tinggal aja pasti berakar dengan emaknya. Jangan. Ya, ada wong sulit tinggal. Oh ini pasti ya pernah durhaka
ini salah satu penyebabnya. Nah, maka dari itu adik-adik sekalian, adik-adik, hormati makmu, hormati bapakmu. Jangan pernah engkau meninggikan suara terhadap mereka. Kalau mau kemana-mana izin dulu. Ma, aku nak berangkat sekolah. Cium tangannya, izin mak, tolong doakan aku. Bapak minta duit, tolong doakan aku pula. Jangan minta duit baik, minta doa tidak. Karena doa yang terbaik, yang tanpa penghalang terhadap Allah adalah doa dari orang tua terhadap anak-anaknya. Ya, makanya Bapak Ibu yang kami muliakan, salah seorang ulama itu mengatakan, doa dari seorang ibu itu lebih daripada doa 40 orang beliau. Bayangkan, doa dari seorang ibu itu lebih daripada doa 40 orang wali Allah. Maka adik-adik sekalian serta Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, mari sama-sama di kesempatan yang mulia pada saat dan detik ini, kalau kita sudah tak lagi menjadi seorang anak, mungkin orang tua kita sudah tidak ada, mungkin kita tak bisa lagi menjabat tangan mereka, mungkin kita tak bisa lagi untuk pulang kampung untuk menemui mereka, karena mereka sudah tak ada lagi di kampung kita, karena mereka sudah berada di kampung akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berbaktilah kepada mereka dengan mengangkat tangan, doakan kepada Allah, Allahumma fir Rabbi firli apa Allahumma firli? Pakai yang mana? Allahumma fir lana boleh, Rabbi firli boleh, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma. Apa artinya? Apa? Rabbi firli wali walidayya, ya Allah ya Tuhan kami, firli wali walidayya, ampunilah segala dosa mak dan bapak kami, warhamhuma, kasih sayangilah mereka, kama rabbayani shaghira, sebagaimana mereka dahulu pernah mencurahkan semua kasih sayang, pernah mencurahkan semua cinta untuk kami anak-anaknya. Maka dalam Quran pun Allah Subhanahu wa Ta'ala menyandingkan, tidak ada sandingan yang dekat, bertakwa kepada Allah, jangan musyrik kepada Allah. Dan yang kedua dikatakan, berbaktilah wabil walidaini ihsana. Maka dari sekalian, setelah kita bertakwa kepada Allah, juga Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, setelah kita beribadah bertakwa kepada Allah, maka muliakanlah kedua orang tua kita. Karena pintu surga yang terdekat untuk kita ada pada kedua orang tua kita. Mereka masih hidup, muliakan mereka. Mereka sudah tak ada, maka doakan dalam setiap sholat kita. Bahkan kalau kita teringat, walaupun dalam keadaan sedang tak sholat, tapi angkat tanganlah dan berdoalah untuk mereka. Allahumma fir lana atau Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jangan cuma udah sholat baik. Kenapa? Pelit itu namanya. Ya. Sudah selesai juga. Kita lagi. Ya, itu namanya pelit. Kenapa? Mosok mendoakan mak dengan bapak cuma 5 kali sehari. Mak dengan bapak kita mempertaruhkan hidup dan nyawanya setiap jam, setiap waktu. Bahkan mereka sanggup tak makan, sanggup tak minum, sanggup tak beli baju baru. Hanya untuk kita anak-anak. Yo, kamu enak pakai baju baru, kamu enak pakai selimut bagus. Makmu sanggup dapat selimut, makmu sanggup digigit semut, digigit nyamuk, supaya kamu tidur dengan nyenyak. Maka dari itu insya Allah Bapak Ibu yang kami muliakan, anak-anak kita, keturunan dan suriat-suriat kita bersama akan senantiasa menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, yang nantinya akan menjadi investasi akhirat kita, yang semoga ada salah satu dari keturunan kita akan menghadiahkan mahkota di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikarenakan mereka menjadi para penghafal Al-Quran nantinya. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan. Pada Allah Subhanahu wa Ta'ala kami mohon ampunan. Wabillahi taufiq wal
proyek Masjid Pagar Alam dari Ustadz Febriadi. Ya udah Masjid Pagar Alam kan? Benar ya? Ya jangan lupa. Karena aku kalau harus aku share Pak. Kenapa? Karena aku memerintahkan ngajak like and share, aku dapat share. Jadi aku share, like and share. Terima kasih. Bapak Ibu yang saya hormati, demikianlah kita pada malam hari ini. Semoga apa yang disampaikan tadi yang menjadi bermanfaat bagi kita semua. Dan bagi yang menyampaikan akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya amanah dan bertobat terakhir mendapatkan hamdalah. Wabillahi taufiq wal hidayah.